kami di Jasa Konstruksi Maisa Kumoro, kami ada lahir kejutan ya di perusahaan kami, satu perusahaan lagi, yaitu perusahaan Gaharu Semesta Raya PT. Harapan kita adalah ada perusahaan nanti dua yang mensupport masa ini untuk bisa lebih berkembang ke depan, bisa bersaing di pasar yang sekarang ini luar biasa cepat. Kita semuanya tahu bahwa di 2023 setahun setelah COVID ya, setelah COVID memang luar biasa, tidak semuanya bisa dengan cepat untuk bangkit berdiri. Tapi alhamdulillah kita bisa melalui dengan baik, walaupun dengan perjuangan yang berupaya yang kita semua bersatu padu. Tapi kita alhamdulillah bisa melewati itu dengan bisa, energi kita memang harus ditambah. Nah, kegiatan perekonomian kita memang belum seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID. Tapi bagaimana kita bisa melakukan terobosan-terobosan, cara-cara, metode-metode baru, karena pasarnya juga sudah mulai tidak hilang tetapi bergeser polanya. Bagaimana kita bisa berinovasi untuk menjadi yang terbaik untuk bisa menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, ini tantangan tersendiri juga. Jadi SDM kita pun dengan sekarang teknologi yang cepat, informasi yang cepat ini, bagaimana kami sebagai Jasa Konstruksi untuk bisa mendidik SDM kami. Jadi kami ini SDM-nya hampir 80% SDM muda. Kira-kira dia usia kerjanya baru antara 2-5 tahun, dan polanya sudah berbeda karena ini sudah masuk ke generasi Z ya. Nah, teman-teman memiliki pola-pola sendiri, bagaimana kami bergerak terus maju untuk ngandeng teman-teman adik-adik yang ada di usia yang belia untuk sama-sama bisa berpadu antara yang muda dengan yang sudah memiliki usia itu di sisi SDM ya. Jadi kita mendidik tidak intinya adik-adik ini untuk bisa memahami kondisi perkembangan tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, karena kita juga alhamdulillah juga bekerja juga dengan pihak-pihak asing. Ada teman-teman dari Taiwan, dari Jepang juga. Nah, ini sudah luar biasa. Era globalisasinya memang benar-benar sudah kita rasakan benar-benar. Dan ini pengalaman yang cukup baik bagi kita semua. Dan teman-teman pun juga yang lainnya juga harus lebih bisa bersaing lagi, karena nomor satu sekarang adalah harga yang harus benar-benar fresh ya, tapi quality yang diinginkan harus tetap baik. Salah satunya adalah untuk memangkas kekeliruan-keliruan dalam produksi maupun di dalam proses engineering, itu adalah memiliki SDM yang unggul, sehingga persentase kita lulus daripada biaya produksi dan fixed cost bisa tertekan. Itu pun juga terus akan kita lakukan perbaikan-perbaikan supaya semuanya nanti pada waktunya, target kita 5 tahun berarti 2026 semuanya sudah bisa berjalan dengan optimal. Lebih kurang hampir sama ya dari tahun ke tahun, cuma ini mungkin beda model karena teknologinya tadi yang saya sampaikan benar-benar cepat sekali. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita bisa menempa diri kita sendiri, karena semuanya bersumber di dalam diri kita, mengenai bagaimana kita harus selalu mawas diri, kemudian bersiap-siap menghadapi perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan model ya. Nah, ini bagaimana kita membuat mental kita militan. Jadi pesan-pesan saya ke adik-adik dan teman-teman yang lain, model boleh berganti, tetapi budaya kita sebagai orang timur dan
kami selalu mencanangkan bahwa agama yang harus kita gunakan, karena itu adalah dasar daripada kita berbuat, daripada kita melaksanakan pekerjaan kita, aktivitas setiap hari. Insya Allah ketika kita memiliki dasar agama dan kita mengedepankan nilai etika kita, kemudian etos kerja yang besar, yang tinggi, itu dengan sendirinya apa yang ada di dalam diri kita akan selalu terpakrip dan akan membuahkan sebuah nilai tanggung jawab, value diri manusia yang semakin tinggi. Karena intinya bekerja kemudian berusaha adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik, komitmen yang terbaik untuk kita dan siapapun yang berjalan bersama dengan kita. Kami izin untuk menyampaikan pesan bahwa 2024 adalah tahun politik, puncak-puncak tahun politik, yang mana ini adalah puncak daripada pesta demokrasi, tapi memang harus berhati-hati, harus benar-benar tepat, harus benar-benar dari hati kita untuk memilih siapa yang akan memimpin negeri kita nanti. Tapi intinya siapapun yang memimpin di negeri kita ini nanti harus kita dukung supaya bangsa ini bangkit lebih cepat lagi, supaya tidak ada yang namanya pergolakan, sehingga negara ini akan mudah untuk lebih berjalan ke depan, tidak ada gangguan, dan tentunya para iklim di dalam investasi, iklim di dalam pekerjaan akan lebih baik. Kemudian pesan kami, kita harus terus memupuk diri kita, bagaimana kita menjadi insan manusia yang bertanggung jawab, yang terus berinovasi, terus mengupgrade diri kita, terus jeli mencari pasar-pasar, mencari market-market yang sebelumnya kita tidak tahu, menjadi kita belajar, kita tahu, oh ternyata modelnya berbeda, dan itu harus kita temukan. Kemudian bagaimana kita bisa berintegrasi dengan teman-teman pihak lain yang nantinya bersatu padu untuk membangun agama dan bangsa kita. Tetap semangat, menjadi jiwa yang militan, dan jangan lupa berdoa, karena semuanya adalah takdir ada di atas. Kita menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian di diri kita jaga kesehatan kita dan juga keluarga kita. Selamat tahun baru 2024. Mari mulai dengan semangat yang baru, bertekad yang lebih kuat, menginstruksikan diri kita menjadi insan yang lebih baik, lebih memahami peran daripada masing-masing, dan saling mengerti dengan sesama umat.